والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير لمرضاة الله وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. Ila an qala wa fi zaburi, dan disebutkan di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur ini kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, termasuk kitab 4 samawi. Kitab 4 samawi ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Zabur, kemudian Taurat, kemudian Injil, kemudian Al-Qur'an. Dan penyempurnanya adalah kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat bagi beliau SAW. Dalam kitab Zabur Allah menyebutkan auhallahu ta'ala ila Daud. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Annal aqil al-hakima la yakhlu min arba'i sa'atin. Sesungguhnya orang yang berakal dan bijaksana itu tidak akan lepas daripada 4 saat atau 4 keadaan. Ya. Jadi orang yang betul-betul berakal dan juga dia orang bijaksana enggak mungkin lepas daripada 4 hal ini. Yang pertama, sa'atun fiha yunaji rabbah. Ya, waktunya, waktu yang pertama, saat yang pertama dia selalu yunaji rabbahu, bermunajat kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal, yang bijaksana selalu meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita makhluknya Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan terlepas daripada kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala paling senang tatkala melihat hambanya itu meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau di dalam qasidahnya mengatakan qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari wa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Qad kafani ilmu rabbi, Allah sudah cukup ilmunya Allah Subhanahu wa taala tentang kita. Kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk kita berdoa kepada Allah dan berusaha dengan ikhtiar kita, fa du'ai wa ibtihali. Tapi kenapa semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi kita tetap meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa du'ai wa ibtihali, dan doaku, kata beliau, dan munajatku kepada Allah Subhanahu wa taala syahidun li biftiqari. Itu menunjukkan bahwasanya aku itu betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba harus selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Ikhlas dikatakan Allahus Samad. Allah itu tempat bergantungnya kita makhluknya. Kalau kita enggak bergantung kepada Allah, kepada siapa lagi? Kalau kita enggak minta kepada Allah, minta kepada siapa lagi? Iya, kalau kita minta kepada manusia, sekali 2 kali dikasih. Tapi kalau 3 kali 4 kali ditolak. Kita minta kepada orang, misalnya datang ke rumahnya orang, minta bantuan, sekali 2 kali dikasih. Ketiga kali si yang punya rumah bilang sama anaknya, bilang Bapak istirahat, bilang Bapak keluar kota dan lain sebagainya. Itulah kalau kita minta kepada makhluk itu akan bosan. Tapi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata bagi Nabi SAW, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak bakal bosan dengan apa yang kita minta sampai kalian itu bosan sendiri. Kata baginda Nabi SAW. Kalau orang sudah merasa bosan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada siapa lagi? Orang itu menunjukkan orang itu sudah sombong, tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa orang soleh, beliau ini nggak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena sombong, karena mereka malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka ini selama ini
memakan atau menikmati semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, tapi dia kok masih minta terus dan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat mereka itu malu. Tapi kalau kita orang awam seperti ini, harus kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Allah Musa alaihi salam pernah sekali waktu sakit gigi. Sakit gigi, kemudian beliau ini minta kepada tetangganya, cari obat kepada tetangganya. Ada obat sakit gigi enggak? Akhirnya apa? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, apapun yang terjadi kepada engkau, mintalah kepada aku, walaupun tali sendalmu putus, minta kepada aku," kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Allah Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan sakit giginya. Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil salah satu daun di satu tempat, kemudian diambil oleh beliau, dimasukkan ke dalam giginya. Ternyata Allah memberikan kesembuhan. Beberapa bulan setelah itu, Nabi Musa sakit gigi lagi. Sakit gigi lagi, nggak minta kepada Allah, langsung ambil daun itu, dimasukkan ke giginya dan tidak sembuh. Berarti memang yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan daun tersebut. Daun itu adalah perantara. Kita pusing, ya, minum obat bodrek. Oh, alhamdulillah, iya, saya minum bodrek sembuh. Yang menyembuhkan bukan bodreknya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan bukan dokter, tapi Allah Subhanahu wa taala. Dokter, obat, ya, dedaunan dan lain sebagainya itu hanya sababiyah. Ya, sebabnya saja yang Allah jadikan sebab. Semua kesembuhan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Allah Ibrahim, beliau dalam Al-Qur'an diceritakan kalau beliau sakit, ya, fa idza maridtu wa huwa yashfin, kata Nabi Allah Ibrahim. Dan apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Memang semua, ya, yang menyembuhkan, yang menurunkan penyakit dan menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau obat, ya, dan lain sebagainya itu hanya sababiyah saja. Nabi Allah Daud alaihissalam, orang yang berakal, dia selalu ada satu saat khusus yang dia lakukan, yaitu dia melakukan munajat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'atun fiha yuhasibu nafsahu. Dan ada satu saat di dalamnya dia lakukan apa? Dia lakukan muhasabah. Dia introspeksi dirinya. Dia mengoreksi dirinya. Ya, kadang orang-orang soleh ini sebelum tidur mereka muhasabah dulu. Mereka ngitung, koreksi diri. Hari ini saya sudah menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam. Ya, lebih banyak mana ibadah saya atau maksiat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hitung sebelum tidur tadi, maksiatnya lebih banyak daripada ibadahnya kepada Allah, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala dia mendapatkan amal ibadahnya dalam sehari lebih banyak daripada maksiatnya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan hidayah, inayah kepadanya untuk selalu beramal soleh. Ini yang dilakukan oleh orang yang berakal dan yang bijaksana. Kemudian wasa'atun yamshi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbirunahu bi'uyubi. Dan satu waktu dia gunakan untuk berjalan menemui saudara-saudaranya yang mengabari dia tentang aibnya. Maksudnya dia selalu mengunjungi saudara-saudaranya yang mengabari aibnya, maksudnya orang-orang yang membenarkan orang tersebut. Tadinya dia banyak salah, kemudian ya dekat dengan ulama, dinasehati, akhirnya dia menjadi orang yang benar. Dia berjalan lagi di jalan yang lurus. Nah, ini yang dilakukan orang yang bijak. Orang bijak selalu begitu. Dia selalu bersilaturahim kepada orang-orang yang memberikan petunjuk kepada dia, mengabarkan aibnya untuk diperbaiki aibnya. Makanya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau bersabda, "Jalisul ulama." Ya. Duduklah kalian dengan ulama, jangan jauh-jauh dengan ulama. Kalau sudah jauh sama ulama, nggak ada yang nasihatin kita, nggak ada yang jewer kita. Kalau kita sudah melenceng dari jalan kita, nggak ada yang meluruskan lagi. Kalau kita jauh dengan ulama. Tapi kalau kita dekat ulama, kita melenceng sedikit, diluruskan lagi. Melenceng lagi, diluruskan lagi. Itu fadilahnya kita dekat dengan ulama. Ya, jalisul ulama, kata baginda Nabi. Duduklah kamu
sering-seringlah kamu duduk dengan para ulama agar jalanmu ini tidak tersesat. Nah, kalau kita sudah tersesat jalan kita, naudzubillah, maka akan terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan jauh-jauh dengan ulama. Orang yang bijak selalu mengunjungi orang-orang yang selalu memberitahu aibnya. Maksudnya orang-orang yang memberitahu aibnya, menasehatinya agar dia itu berjalan di jalan yang benar. Kemudian wasa'atun fiha yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatiha halal. Dan satu saat dia gunakan untuk membiarkan dirinya antara dirinya dengan kenikmatan yang halal. Ya, jadi orang yang bijak selalu meluangkan waktunya itu untuk membiarkan dirinya dengan antara dirinya dengan suatu yang halal. Maksudnya apa? Maksudnya ya orang-orang yang bijak, dia yang halal saja kadang dia tinggalkan. Dia tidak lakukan apalagi yang haram, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya bukan hanya sesuatu yang haram saja yang mereka tinggalkan. Suatu yang mubah dan halal pun kadang mereka tinggalkan. Untuk apa? Untuk bisa melatih dirinya. Kalau orang sudah bisa melatih hawa nafsunya, melatih dirinya, maka apapun yang akan dia lakukan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti salah satu kisah di India, ada seorang ulama ya mengajak para pendeta India ini untuk masuk Islam. Akhirnya kata pendeta-pendeta ini, ya pendeta ini sudah sakti-sakti semua, sudah bisa berjalan di atas air, sudah bisa terbang ke sana ke sini. Akhirnya kata pendetanya, wahai Syekh, kalau engkau ingin mengajak kami untuk masuk Islam, ya coba kalahkan kami terlebih dahulu. Akhirnya kata Syekh ini, silakan Anda terlebih dahulu mulai. Akhirnya pendeta ini mengeluarkan daripada kesaktiannya, dia terbang di atas air, kemudian dia berjalan di atas air, kemudian terbang ke sana ke sini. Akhirnya kata ulama Syekh ini ya cuman menyuruh sandalnya untuk menurunkan pendeta yang lagi terbang tadi. Wahai sandal, naiklah kamu ke langit dan turunkan pendeta tersebut. Akhirnya di sendal naik dengan karomahnya beliau, sendal itu naik, kemudian memukuli kepala pendeta itu sampai turun ke tanah. Sampai turun ke tanah, akhirnya pendeta ini menyerah. Dia menyerah dan memeluk agama Islam. Kemudian setelah memeluk agama Islam ditanya oleh Syekh tadi, wahai pendeta, dia bilang, wahai mantan pendeta, dia bilang, kalian ini kan belum Islam. Ya, kalau di dalam Islam ada orang berjalan di atas air, kemudian ada yang terbang ke sana ke sini, ini merupakan satu karomah kemuliaan yang Allah berikan kepada dia berkat istiqomahnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa engkau masih belum Islam tapi mempunyai kesaktian-kesaktian seperti ini? Dijawab oleh pendeta Hindu tadi, "Ya, wahai Syekh," dia bilang, "kami dalam agama Hindu itu ada istilahnya seperti kita tiraka. Kadang kami ini nggak makan selama 40 hari. Kami nggak tidur selama 40 hari. Kami puasa. Kami membaca doa-doa yang diajarkan oleh guru-guru kami," dia bilang. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mematikan hawa nafsu kami. Jadi kalau seandainya hawa nafsu itu sudah bisa kita kendalikan, maka apapun yang kita inginkan akan bisa dilakukan. Nah, itu rahasia kalau kita ingin mendapatkan satu kemuliaan ya atau kesaktian ya dengan menundukkan hawa nafsu terlebih dahulu. Makanya nggak heran kalau ada anak-anak santri di pesantren ingin mendapatkan kesaktian-kesaktian daripada wirid-wirid dan lain sebagainya, mereka kadang ya dengan mahar puasa 3 hari, puasa muti, ya puasa ada yang mengamalkan dalailul khairat puasa sampai 3 tahun. Itu tujuannya apa? Untuk mematikan hawa nafsunya, untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau sudah demikian, maka akan timbul ya keistimewaan-keistimewaan yang Allah akan berikan kepada orang tersebut. Ya. Jadi orang yang berakal dan juga bijaksana tadi adalah orang yang kadang membiarkan antara dirinya dan keladatannya yang halal. Jadi kadang ditinggalkan sesuatu yang
yang halal, apalagi yang haram, ya pasti akan ditinggalkan. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qala ba'dul hukama, dan dikatakan oleh sebagian para orang-orang bijak, jami'ul ibadat atau minal ubudiyah arba'atun, inti ya daripada semua ibadat itu, daripada semua ibadah itu ada 4, kata beliau. Kata orang bijak ini mengatakan, salah seorang bijak mengatakan, inti daripada ibadah itu ada 4 hal. Yang pertama, al-wafa'u bil uhud. Al-wafa'u bil uhud. Dia setia dengan perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mempunyai perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita di alam arwah, kita pernah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ruh. Dikumpulkan semua ruh pada waktu itu, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan Allah? Dalam Al-Qur'an disebutkan, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian ataukah bukan? Kata ruh tadi menjawab, qalu bala syahidna ya Rabb. Betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Makanya di alam arwah kita sudah mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Ini perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makanya inti daripada ibadah itu yang pertama adalah setia dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita bersaksi demikian, kita mempunyai janji dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka tatkala di dunia kita harus betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah yang Allah perintahkan. Ya, disuruh sholat ya kita sholat, suruh puasa ya harus puasa, karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak taat, berarti kita melanggar janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah melanggar janji, maka akan ada hukumannya. Hukumannya apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Kemudian yang kedua, ya, inti daripada ibadah wal muhafadzatu bil hudud, dan menjaga batas-batas, ya, batas-batas syariat dijaga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, inti daripada ibadah adalah menjaga apa namanya? Batas-batas larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini dilarang. Kita jangan dekat-dekat, kita harus menjaga. Jangan sampai kita melebihi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melebihi daripada jalur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melarang zina itu dengan sebutan wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Zinanya aja nggak boleh didekatin, apalagi dilakukan. Dekat saja kita udah nggak boleh. Ya, dekat saja udah nggak boleh kepada zina, apalagi melakukannya. Naudzubillah. Makanya orang yang inti daripada ibadah adalah menjaga batas-batas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasabru alal mafqud, dan bersabar. Inti dari ibadah adalah sabar atas sesuatu yang hilang. Kalau ada sesuatu yang hilang daripada kita sabar, itu berarti kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duit hilang, ya, sabar, ya, istilahnya, ya, kemudian harta hilang, kita sabar, nyawa hilang pun kita sabar. Ya, sabar maksudnya nyawa hilang seperti apa? Mungkin ada keluarga kita yang wafat, kita harus sabar. Karena semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita ini cuman pinjaman. Roh kita milik Allah. Kapan Allah akan mengambilnya, maka itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala ada orang terkena musibah, ada yang meninggal, makanya membacakan kalimat tarji. Kalimat tarji itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya, inti daripada ibadah adalah sabar atas suatu yang hilang. Kemudian waridha bil maujud, dan merasa puas, merasa rela dengan apa yang ada, apa yang Allah berikan kepada kita. Legowo, kata orang Jawa, kita terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah hari ini mengasih kita rezeki 1 juta, alhamdulillah syukur. Ngasih rezeki 100.000, alhamdulillah bersyukur. Ya. Jadi intinya ridho dengan pemberian Allah, artinya dia itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ridho dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ini juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk inti daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada ibadah kepada Allah, saya ulangi, yang pertama adalah setia dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga batas-batas ya larangan Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dengan sesuatu yang hilang daripada kita, kemudian ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini empat hal ini adalah inti daripada kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala radhiyallahu taala anhu babul khumasi. Dan berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, babul khumasi, bab yang menerangkan tentang 5. Ya. Semuanya 5 semua. Ya. Yang pertama, ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahana khamsatan khasara khamsatan. Barang siapa yang meremehkan 5 hal, maka dia akan merugi dalam 5 hal. Ya, ada 5 hal yang dientengkan sama dia, yang diremehkan sama dia, maka dia akan rugi dengan 5 hal selanjutnya. Apa? Man istakhaffa bil ulama khasirad din. Barang siapa yang menganggap enteng ulama, maka dia akan rugi di dalam agamanya. Orang yang menganggap ulama dengan sebelah mata, maka dia akan rugi. Otomatis kalau dia menganggap remeh ulama, dia akan meninggalkan ulama. Kalau sudah meninggalkan ulama, tidak ada yang akan membenahi kehidupannya. Tidak akan ada yang bisa meluruskan orang tersebut apabila tergelincir ke jalan yang tidak baik. Ya, kalau orang sudah meremehkan ulama, maka dia akan rugi dalam agamanya. Makanya ya kita awas, hati-hati apabila ada ulama, apalagi zaman sekarang di media sosial dan lain sebagainya, ada kiai fulan ya misalnya mengungkapkan satu hal, kemudian ada Habib fulan mengungkapkan satu hal, kita harus bisa memfilter. Ya, jangan sampai kita komen dan merendahkan ulama tersebut. Hati-hati, kata di dalam kitab dikatakan luhumul ulama masmumah, dagingnya ulama itu beracun. Kata orang Jawa, kalau kamu merendahkan ulama, kalau kamu merendahkan menghina ulama, hati-hati, kualat. Kata orang Jawa begitu. Ya, hati-hati. Ya, lidah kita ini kita jaga. Jangan kotori lidah kita dengan mencaci para ulama. Kadang ada beberapa orang itu tatkala muncul di media sosial, ya, ada sesuatu yang kontroversi misalnya, yang berkontroversi ini adalah ulama, langsung dicela, langsung dibully dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Mungkin beliau ulama ini punya pendapat sendiri, beliau punya ijtihad sendiri, dan kita nggak tahu ijtihadnya beliau seperti apa. Ya, apalagi kita kapasitasnya orang awam. Makanya kalau kita di media sosial dan lain sebagainya, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Ya, jangan buruk baik kita ambil semuanya, atau buruknya saja kita ambil, jangan. Yang baik kita ambil, yang manfaat kita ambil, yang tidak manfaat kita tinggalkan. Nah, itu yang bagus. Ya, yang lebih bagus apabila kita, apalagi zaman sekarang sudah biasa ya di media sosial, grup sana, grup sini, ya macam-macam. Makanya kita harus bisa berhati-hati. Barang siapa, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meremehkan ulama, maka dia akan rugi dalam hal dunia, dalam hal agamanya. Wa min istakhaffa bil umara khasirat dunya. Dan barang siapa yang menganggap enteng, meremehkan umara, para pemimpin pemerintah, maka dia akan rugi dalam urusan dunianya. Ya, ada aturan pemerintah kita langgar, apa ini peraturan? Ya, enggak sesuai. Kita merasa ya enggak sesuai dengan kita. Kita akan rugi urusan dunia. Kata pemerintah harus bayar BPJS, kita melanggar gak mau BPJS, akhirnya kita sakit, rugi sendiri, nggak ada yang handle. Kan misalnya ini seperti itu ya. Nah, makanya kita harus bisa ya mengikuti umaro kita.
Jadi barang siapa yang meremehkan umara, maka dia akan rugi dalam hal dunia, kata baginda Nabi. Wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi', dan barang siapa yang meremehkan tetangganya, maka dia akan rugi dalam manfaat. Ya, dalam manfaat. Ya, kita bertetangga ini, bersosialisasi dengan tetangga itu banyak untungnya. Ya, kalau kita tinggalkan, maka tetangga tidak akan respon kepada kita. Ya, kalau kita ada apa-apa di rumah kita, nggak ada yang bantu. Rumah kita kebakaran, biarin aja, orang itu nggak gaul. Kan gitu. Ya, kemalingan biarin aja. Orang itu nggak kumpul sama kita, biarin aja, kita minta bantuan nggak pernah dibantu sama dia. Nah, gitu. Makanya, ya kalau orang yang meremehkan tetangga, nah, dia akan rugi dalam manfaat. Ya, karena memang tetangga itu yang terlebih dahulu apabila terjadi apa-apa kepada kita, maka dia akan yang membantu terlebih dahulu. Ya, kalau ada yang sakit apa siapa? Saudara jauh. Yang paling dekat siapa? Tetangga. Makanya tetangga itu ya jangan kita entengkan. Ya, kita muliakan. Ya, kemudian yang keempat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man istakhaffa bil aqriba khasiral mawaddah." Dan barang siapa yang meremehkan hubungan keluarga, famili, maka dia akan rugi dalam hal kasih sayang. Ya, kalau orang sudah enggak akur dengan saudaranya, maka dia akan putus kasih sayangnya. Ya, bukan di dunia saja, sampai akhirat nanti akan terputus kasih sayang. Akhirnya saudaranya wafat misalnya atau sakit, boro-boro ngunjungin saudara lainnya karena dia mengentekkan atau meremehkan tentang saudaranya yang lain. Nah, coba kalau antar saudara ini saling membantu, ya insya Allah mudah-mudahan ya akan terjalin hubungan mawaddah tadi, kasih sayang antar keluarga. Kemudian yang kelima, wa man istakhaffa bi ahlihi khasirati bil ma'isyah. Barang siapa yang mengentengkan, meremehkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, maka dia akan rugi dari kebaikan, dia akan merugi daripada kebaikan hidupnya. Ya, kalau kita nggak baik dengan istri kita, ya maka kacau kehidupan kita. Ya, di rumah perang terus sama istri, di luar nggak tahu arah, nggak tahu tujuan dan lain sebagainya. Makanya harus kita selalu menjaga keharmonisan keluarga kita, antar suami dengan istri, antar ayah dengan anak-anaknya, ya anak dengan orang tuanya juga harus bisa dijaga. Ya. Barang siapa, yang kata baginda Nabi SAW yang kelima, barang siapa yang mengentengkan, yang meremehkan hubungan dengan keluarganya, maka dia akan merugi dalam urusan ma'isyah, dalam urusan kehidupan dunianya. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba احضر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد الطش الصحب والحمد للإله
في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقه لنا وقرب لنا في ديننا ما الكتر وانت ذكر رب وفقنا وفقكم لما ترتضي ونفع الكرم وارزق القول حلالا دائما وخلات يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا سلنا كل شؤون وقنا برضامك العيون واقضينا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا نسمنون رب اغفر واستر أنت كرمان ستار وصلاة الله تكشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس الشفاء وعلى الآل كرام شرفا وعلى صحب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سروا في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.